Kalau Nabi itu tidak seperti itu, berarti dia itu bukan. Karena apa? Duriah-duriah Rasulullah itu otomatis sudah mewarisi akhlak-akhlak dari Rasulullah yang baik, akhlak-akhlak yang baik, tidak mengajarkan tentang kekerasan. Rasulullah itu kalau berperang itu kalau diperangi, kalau tidak diperangi itu Rasulullah itu rasa cinta, welas asih itu yang diutamakan Rasulullah itu. Apakah turunan-turunan Rasulullah mengajarkan kekerasan? Coba kamu nilai sendiri. Kekuasaan itu bisa jadi berhala ya. Iya, berhala itu enak dulu. Berhala dulu itu cuma satu yang meyakini, katakanlah cuma orang 5. Ya cuma orang 5 itu saja. Tapi kalau sekarang itu berhala-berhala itu tidak nampak, tetapi malah semakin banyak. Karena sekarang itu banyak orang yang tidak sabar dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Sekarang itu masalah duniawi itu sudah dibuka lebar-lebar. Makanya banyak orang itu yang meraih, yang berlomba-lomba untuk memperkaya diri, mencari kedudukan, tahta, harta. Karena dia itu merasa kalau kita mempunyai harta yang banyak, tahta yang tinggi, orang itu merasa terhormat dan tidak sadar bahwa nanti kembalinya adalah kematian. Banyak yang tidak sadar seperti itu sekarang. Mungkin itu sudah menjadi tanda-tanda akhir zaman ya Mbak. Bisa Iya. dijelaskan? Ya ini banyak manusia-manusia sekarang itu sudah mulai lupa dengan kodratnya, bahwa diciptakan Allah di dunia ini hanya untuk beribadah. Tapi sekarang itu banyak manusia itu yang lupa dengan fitrahnya, banyak mencari pekerjaan-pekerjaan yang enak, yang mempunyai hasil yang tinggi dan bisa kaya, banyak yang memperebutkan kekuasaan-kekuasaan. Coba kamu tengok orang-orang zaman sekarang ini, dari kecil saja sudah dicekokin ataupun sudah dikasih pemahaman-pemahaman. Kalau kamu itu pengen sukses nak, kamu harus belajar yang pinter. Kamu harus menjadi sarjana yang pinter. Kamu harus bekerja menjadi pegawai-pegawai negeri. Beda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu itu dari kecil itu dididik masalah ketauhidan. Bagaimana kamu beriman kepada Allah, bagaimana kamu mempunyai hidup, mempunyai akhlak budi pekerti yang baik, bagaimana kamu itu menghormati orang tua, bagaimana kamu itu bisa asih asuh kepada sesama. Beda zaman sekarang itu yang dididik itu dari kecil itu sudah masalah materi semuanya. Mungkin itu juga sepak terjang atau dari pihak-pihak bangsa iblis ya Mbak. Iya, sekarang itu sudah banyak manusia-manusia itu yang berbuat dosa itu, makanya nanti tercipta iblis-iblis itu. Jadi sudah merasuk di dalam pikiran-pikiran. Jadi manusia itu semakin lama itu bukan semakin dekat kepada Allah, tetapi malah semakin jauh kepada Allah. Saya itu kadang itu ya ikut prihatin dan keadaan manusia-manusia zaman sekarang. Sudah ditegur, diingatkan oleh Allah dengan banyak datangnya bencana-bencana, tetapi banyak orang itu yang tidak merasa, hanya berpikir kalau bencana-bencana itu bukan dari ulah-ulah manusia, tetapi dengan berpikir dengan akal logika. Nanti kalau banjir itu terkadang berpikirnya orang-orang itu membuang sampah sembarangan. Sungai-sungai itu sudah mulai berdangkal, menjadi dangkal. Tanggul-tanggul itu merasa bangunan-bangunan yang sudah kuno itu minta direnovasi. Itu sebenarnya itu akal-akal manusia yang jauh kepada Allah. Sedangkan kalau diingat, setiap bencana-bencana banjir itu berarti di dalam lingkungan sekitar itu banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang masalah riba ataupun perzinaan, kemusyrikan itu sudah banyak. Tapi orang itu tidak mau berpikir, hanya berpikir aja rasional saja, berpikir dengan akal logika saja bahwa bencana seperti ini karena curah hujan yang berlebihan. Kalau kita bisa belajar dari Al-Quran dan hadis, sedangkan Allah itu sudah menjelaskan kalau penduduk bumi ini semua iman dan takwa kepada Allah,
maka Allah itu akan menurunkan hujan itu sebagai barokah, bukan sebagai azab. Tetapi orang itu sudah mulai banyak yang tidak berpikir sampai di situ. Jika suatu daerah terjadi bencana, berarti itu dasar penduduk di situ banyak melakukan kemaksiatan, Mbah. Berarti. Iya, jelas. Kalau tidak percaya, kamu kan manusia, bisa mengkaji di Al-Quran ataupun di hadis yang sudah ditulis para alim-alim ulama yang ahli-ahli untuk menulis mensalin firman-firman Allah, sabda-sabda kanjeng Nabi sudah ada di dalam buku-buku itu. Kamu kaji semuanya itu. Setiap bencana-bencana itu pasti adalah ulah-ulah manusia yang melampaui batas, berbuat maksiat menjadi kebanggaan. Banyak orang yang melakukan kemusyrikan, itu sudah jelas di situ. Tetapi bentuknya apa, Mbah? Kesyirikan saat ini yang marak, Mbah. Sekarang itu Iya. menuhankan harta dan kedudukan sekarang ini. Jadi kalau dulu musyrik itu menyembah patung ataupun berhala, tapi sekarang itu menyembah kedudukan dan harta-harta yang berlebihan sebenarnya. Tapi banyak manusia itu tidak sadar, itu merasa sudah benar karena hatinya itu sudah tertutupi, terhijab oleh nafsu-nafsu seperti itu. Karena menganggap kuburan-kuburan keramat itu termasuk syirik enggak, Mbah? Tergantung niatnya. Kalau kita itu ke kuburan itu niatnya itu untuk mengingatkan kematian, itu kan jelas dawuh dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad bahwa kita berziarah itu adalah untuk mengingatkan kematian, bahwa yang di dalam kubur itu dulu-dulunya juga hidup. Jadinya itu untuk pembelajaran sebenarnya kubur-kubur itu. Terkadang manusia itu tidak bisa mengartikan ataupun menyalahkan artinya tersebut. Terkadang orang itu berpikir kalau di kuburan itu bisa mendatangkan hajat. Tidak seperti itu. Jadi di kuburan itu hanyalah untuk mengingatkan kita akan kematian dan supaya kita itu untuk suhud masalah duniawi. Jadi kita itu menggenggam atau mengejar dunia itu boleh, tetapi ingat semua itu ada pertanggungjawabannya. Karena dawuhnya Allah, kamu itu diberi harta benda oleh Allah itu harus dibelanjakan di jalannya Allah, untuk menyantuni anak yatim, untuk zakat, untuk sedekah dan sebagainya, untuk ibadah, bukan untuk sebagai kebanggaan, sebagai nanti bisa dianggap orang itu menjadi kederajatan yang tinggi, bukan seperti itu. Makanya kalau sekarang itu banyak orang yang tidak bisa melihat sebenarnya dzurriyyah Rasulullah itu yang mana, banyak sekarang itu yang tertutupi. Sedangkan dzurriyyah Rasulullah itu mewarisi semua akhlak-akhlak beliau, akhlak-akhlak yang lebih mementingkan umat daripada pribadinya, banyak berkorban kepada umat. Tetapi banyak orang yang tidak tahu dzurriyyah Rasulullah itu adalah paku-paku bumi yang menerima bala dari Allah itu diterima oleh dzurriyyah Rasulullah lebih dahulu. Baru kalau tidak kuat tuh sebagian beban itu dipercikan kepada manusia-manusia, karena banyak manusia sekarang itu yang tidak bisa menerima ajab-ajab seperti itu. Kasihan dengan dzurriyyah Rasulullah yang sebenarnya kasihan sekali, karena berkorban untuk memikirkan umat manusia sekarang ini dengan menerima rasa sakit, rasa yang beban yang sangat luar biasa. Makanya dzurriyyah Rasulullah itu sedikit tidurnya karena sering munajat berdoa kepada Allah agar balak-balak di muka bumi ini diangkat oleh Allah untuk keseimbangan, keselarasan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Kasihan beliau-beliau, karena beliau-beliau itu malah banyak beban, banyak menerima derita-derita, kesakitan-kesakitan dari menahan bala Allah yang diberikan kepada manusia-manusia sekarang ini. Berarti kalau dzurriyyah yang mengaku-ngaku merasa paling ini, merasa paling mulia, justru itu malah perlu dipertanyakan, Mbah. Berarti kamu seharusnya tidak
usah bertanya kepada saya. Tengok dari sejarah. Apakah akhlak beliau Kanjeng Nabi Muhammad seperti itu? Coba saya tanya lagi. Apakah akhlak beliau Kanjeng Nabi Muhammad seperti itu? Ya nggak mungkin, Mbah. Nah, jadi tidak usah bertanya. Kamu itu bisa menjawab sendiri. Ya mudah-mudahan. Kalau seperti itu, keturunan Kanjeng Nabi atau bukan, sampai itu bisa menilai sendiri. Kalau Nabi itu tidak seperti itu, berarti dia itu bukan. Karena apa? Duriah-duriah Rasulullah itu otomatis sudah mewarisi akhlak-akhlak dari Rasulullah yang baik, akhlak-akhlak yang baik, tidak mengajarkan tentang kekerasan. Rasulullah itu kalau berperang itu kalau diperangi, kalau tidak diperangi itu Rasulullah itu rasa cinta, welas asih itu yang diutamakan Rasulullah itu. Apakah turunan-turunan Rasulullah mengajarkan kekerasan? Coba kamu nilai sendiri. Iya, Mbah, tapi kan kalau sudah terlanjur Wong kalau doktrin itu bukan kan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad saja, kalau benar-benar dia itu mempelajari ataupun derek semua tingkah laku Kanjeng Nabi, apa ada umat-umat Kanjeng Nabi yang sebenarnya itu mempunyai rasa keras, tidak mempunyai rasa belas kasih kepada umat? Itu hanya pecinta-pecinta Nabi itu akhlaknya mulia, apalagi keturunannya. Bagaimana kalau sampai yang saya tanya lagi, pengikut Kanjeng Nabi aja yang benar-benar mengikuti, gimana akhlaknya? ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kan, Mbah. Itu bukan keturunan, itu hanya pecinta-pecinta yang mengikuti Rasulullah itu bagaimana akhlaknya. Justru yang kasihan kan. Apalagi kalau keturunannya, kalau benar-benar keturunannya Kanjeng Nabi, itu nanti akan mempunyai akhlak yang baik. Rasa ulas asih kepada sesama itu yang ditekankan. Tidak pernah mengajarkan masalah kekerasan, tidak mengajarkan masalah hidupnya yang enak, tetapi umatnya mengalami sengsara. Apa Nabi mengajarkan seperti itu? Karena Nabi sendiri itu perutnya itu sampai diikat untuk menahan lapar. Sedangkan Nabi itu kalau mau kaya, Gunung Uhud itu disuruh Nabi untuk menjadi emas, itu menjadi emas. Dan jika Gunung Uhud itu disuruh mengikuti Kanjeng Nabi dimanapun, pasti nurut mengikuti. Dan kalau diambil untuk digunakan oleh Kanjeng Nabi, gunung-gunung itu dengan ridho. Apakah ada Nabi itu mencontohkan masalah hidup-hidup yang berlebih-lebihan? Apa pernah Nabi mencontohkan seperti itu? Ya enggak lah, Mbah. Makanya kamu itu bisa menilai, tidak usah bertanya kepada saya. Kalau duriah Rasulullah itu kan jelas-jelas yang mewarisi kan akhlak beliau. Jadi kamu itu bisa menilai, kalau ini seperti ini gimana? Kalau ini seperti ini gimana? Lawang bukan turunannya saja. Kalau benar mengikuti Kanjeng Nabi itu akhlaknya bagus kok. Sampai durinya Kanjeng Nabi kok akhlaknya nggak bagus, itu kan tidak usah bertanya, itu kan sudah jelas. Dan ingat, semua apapun yang dikerjakan itu nanti akan menerima pertanggungjawaban di akhirat, nanti akan menerima tanggung jawab semuanya. Karena tanggung jawab masalah mengaku-mengaku itu tidak mudah. Kalau sampai mengaku-ngaku yang tidak sebenarnya, lihat saja nanti kalau meninggal dunia pasti akan disiksa oleh Allah. Karena apa? Membohongi umat. Berarti kemungkinan balak akan menimpa orang-orang yang mengaku-ngaku seperti itu ya, Mbah. Ya, kamu tengok saja, orang biasa saja yang berbohong itu akan dipertanggungjawab, apalagi yang sudah mengaku duriah Rasulullah. Karena memikul akhlak, budi, pekerti, nama baik Rasulullah itu, keturunan-keturunan Kanjeng Nabi itu memikul nama baik Rasulullah. Sampai orang saja yang menjelek-menjelekkan Rasulullah itu akan mendapatkan azab, apalagi orang-orang yang membohongi. Gimana resikonya? Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, bisa menyadarkan yang selama ini terlalu Ya perlu fanatik, buta. dipahami, perlu Mudah-mudahan diingat. Jadi kamu itu tidak penting untuk masalah menilai ataupun ini benar keturunan Kanjeng Nabi atau tidak.
ditengok saja dari akhlak, itu mencerminkan akhlak Kanjeng Nabi atau tidak. Karena semua keturunan-keturunan Kanjeng Nabi yang benar-benar keturunan Kanjeng Nabi itu terjaga dari perbuatan tercela. Kalau mengaku keturunan Nabi memakai ataupun melakukan perbuatan tercela, itu sudah tidak usah saya berkata, kamu bisa menilai sendiri. Kemudian dari dzurriat-dzurriat Nabi ini yang menanggung beban yang begitu berat, mudah-mudahan Ya bisa mudah-mudahan menjaga, Allah melindungi memberikan ataupun bisa mengurangi ya Mbah, ia memberikan kekuatan kepada dzurriyyah Allah dengan keadaan alam yang sekarang ini yang sudah mulai tidak bersahabat. Kasihan, diberi mudah-mudahan dzurriyyah Rasulullah itu diberikan umur yang panjang, yang barokah, diberikan kesehatan amin, dan diberikan kebahagiaan. amin, amin ya rabbal alamin Mbah. Kalau boleh tahu Mbah, mungkin saat ini sudah mendekati akhir zaman ya Mbah. Iya, Kalau boleh tahu kondisi saat ini di Mekah Madinah bagaimana Mbah? ini di Mekah Madinah itu kedatangan rezeki yang nomplok sekarang ini, karena ada sesosok orang yang suci yang berada di Mekah sekarang ini, dan itu tidak perlu saya ungkapkan karena itu menjadi waktu ini menjadi rahasia, tidak boleh dibukakan. Ini dari bangsa-bangsa jin-jin yang sudah muslim itu berkumpul semua di sana. Malaikat-malaikat menyambut kedatangan beliau. Bangsa alien ada enggak? Ada, tetapi belum menampakkan diri. nampak, hanya melihat agak dekat walaupun beda dimensi. Sudah mulai banyak yang, karena ini hari yang membahagiakan bagi makhluk-makhluk yang bisa mengetahui masalah gaib ini. Berarti seluruh penjuru galaksi sudah tahu ya Mbah? Tahu, semuanya tahu ini. Hanya manusia-manusia yang masih terhijab yang tidak tahu. Kalau manusia-manusia sudah dibukakan hijab oleh Allah, pada tahu semua manusia. Kemudian boleh tanya enggak Mbah? Kenapa? Kan banyak dari bangsa-bangsa alien yang merapat ke bumi, terutama di wilayah Nusantara, apa betul toh Mbah? Benar. Betul. Karena ini sudah waktunya untuk bertugas. Karena sudah waktunya sang ditunggu-tunggu sudah mulai muncul. Terus maaf ya Mbah, Anda kan bangsa roh. Iya. Berarti manusia kan Mbah? Iya, iya. Turunan Adam juga Mbah? Siapa? Anda? Ya jelas. Iya. Tapi Mohon saya maaf itu ya, Mbah. tidak boleh mengungkap terlalu banyak, tidak boleh. Karena itu bukan ranah sampeyan. Nanti pada waktunya kamu akan tahu sendiri. Kalau boleh, yang saya bayangkan ini berarti Mbah, betul Mbah, Anda turunan ini. Tapi jangan diungkapkan, jangan. Betul. Itu nanti berbahaya. Nanti kalau sudah waktunya, lain kali insya Allah saya jelaskan. Yang penting kan tidak mengungkapkan Mbah. Ya sudah ya, saya mau pamit dulu, saya masih ada tugas. Saya ucapkan terima kasih ya Ya Mbah. sama-sama, kalau saya ini ada salahnya, ya maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya ini bukan ranah kamu untuk memanggil saya, karena ini sudah rezeki kamu, ya sudah. Saya ucapkan terima kasih Mbah atas ular-ularannya, tausiahnya, wejangannya. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat bagi manusia. Mudah-mudahan kepada Allah. Jangan bangga diri dengan hasilmu hari ini, karena hari besok itu beda cerita lagi. Mudah-mudahan konten kali ini memberi pelajaran untuk umat manusia dimanapun berada. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Demikian tadi pemirsa konten kami kali ini, yang ternyata yang datang adalah dari bangsa roh. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, diambil pelajaran yang baik, terutama umat muslim Indonesia serta seluruh dunia. Dari kami
Jika ada kurang kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber baru. Semoga Anda mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan pahala, dilimpahkan rezeki, sehat walafiat, panjang umur, selamat dunia dan akhirat. Dari kami, tim Padepokan Putra Bengawan, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.